lagi bersama saya Marino. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar cara merangkai rangkaian elektronik sederhana. Nah, seperti contoh yang ada di depan kita ini. Nah, ini adalah rangkaian lampu sederhana di mana masing-masing lampu ini akan bernyala secara beriringan. Penasaran cara pembuatannya? Yuk disimak videonya. Oke, nah untuk peralatan yang akan kita gunakan itu yang pertama ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini berfungsi untuk uh, sebagai controller untuk rangkaian kita. Nah, di sini nanti kita akan sisipkan program atau software untuk melakukan perintah dalam rangkaian yang akan kita rakit. Nah, lalu yang kedua ada breadboard. Nah, breadboard ini fungsinya sebagai papan penghubung. Jadi di sini kan ada lubang-lubang ini. Nah, di sini kita akan memasukkan atau menghubungkan komponen-komponen seperti lampu, kabel, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, di sini juga nanti kita akan hubungkan ke Arduino Uno yang tadi kita gunakan. Lalu selanjutnya peralatan yang akan kita gunakan di sini juga ada 5 buah lampu LED. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah lampu LED berwarna merah dan juga 2 buah lampu LED yang berwarna hijau. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan resistor. Nah, resistor ini berfungsi untuk sebagai penghambat daya. Nah, kenapa kita gunakan resistor? Karena lampu LED yang kita gunakan ini tidak bisa menerima daya langsung dari Arduino Uno. Jadi kita perlu satu buah resistor untuk menghambat daya tersebut agar lampu LED kita dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu yang terakhir kita menggunakan beberapa kabel ini. Nah, kabel-kabel ini berfungsi sebagai penghubung antara lampu LED, resistor dan juga Arduino Uno yang dimana kita akan sambungkan melalui breadboard. Oke, langsung saja kita lanjut ke perakitannya. Oke, kita langsung mulai perakitannya. Nah, yang pertama kita langsung mulai perakitannya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu breadboardnya di sini. Nah, lalu kita akan menyiapkan juga lampu LED. Nah, di sini kita akan memasukkan dulu merakit lampu LED ini dulu. Nah, di mana nanti susunannya tuh yaitu dari kiri warna merah, lalu dilanjut ke warna hijau, warna merah kembali, warna hijau, dan yang terakhir warna merah. Oke. Nah, di sini kita masukkan dulu. Jangan lupa di masing-masing lampu LED ini terdiri dari 2 jenis kawatnya ini atau penghubungnya. Yang mana yang pendek ini itu merupakan kutub negatif, lalu yang panjang ini kutub positif. Nah, untuk kutub negatif nanti kita akan rakit secara seri, sedangkan yang positif ini kita akan hubungkan masing-masing ke port yang ada di Arduino Uno untuk kita masukkan program. Nah, langsung saja kita rakit. Nah, yang pertama itu kita akan rakit dari sebelah kiri, yaitu lampu merah-merah yang ini, di mana panjangnya kita akan masukkan di lubang nomor di lubangnya di sini. Lalu yang negatifnya kita akan masukkan ke soket negatif seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat yang negatif di atas, lalu yang positif di bawah. Oke, lalu kita ambil lampu warna hijau. Di sini juga sama, yang panjang di positif, yang pendek di negatif. Kita juga rangkai secara sama. Begitu juga di lampu-lampu berikutnya. Oke, rangkaian lampu kita sudah jadi. Di sini kita akan memasukkan juga resistor untuk sebagai penghambat daya. Nah, untuk resistor ini kita akan masukkan melalui jalur kutub negatif, karena kutub negatif ini sudah kita rangkai secara seri. Jadi kita bisa menggunakan jalur kutub negatif ini sebagai penghambat dayanya. Nah, kenapa? Mungkin pasti ada yang bertanya, kenapa kita menggunakan satu buah resistor? Nah, kita menggunakan satu buah resistor ini karena
project kali ini kita akan menyalakan satu buah lampu saja. Jadi kita tidak perlu memasang masing-masing resistor di tiap lampu ini. Langsung saja kita pasang. Yang satu di lubang di kutub negatif, lalu yang satunya kita akan masukkan di sini. Oke. Untuk rangkaian resistor dan lampu sudah jadi. Langsung aja kita lanjut ke perakitan kabelnya. Di sini emang bagian ini agak lumayan rumit, tapi kita coba pelan-pelan saja ya. Nah, di sini yang pertama kita juga siapkan juga Arduino Uno-nya, lalu juga kabelnya. Di sini kita mendapatkan 3 buah kabel pertama ini, dimana kita akan pasang dari sebelah kanan terlebih dahulu. Dimana untuk warna biru urutannya dari warna biru, hijau, dan kuning. Langsung saja kita pasang. Nah, untuk pemasangan ini kita tidak perlu kesulitan, karena masing-masing jalur lubang yang di bagian tengah-tengah ini dari atas hingga bawah ini merupakan satu jalur yang sama. Jadi kita bisa memasangkan kabelnya cukup di bawah pin-pin yang telah dimasukkan lampu ini. Namun hal ini berbeda di bagian atas dan bawah ini, yaitu di bagian soket daya. Nah, dimana mereka untuk jalur yang sama itu dari kiri ke kanan, jadi tidak atas ke bawah, karena terdapat perbedaan kutub yaitu positif dan negatif. Oke, langsung saja kita lanjut pemasangannya. Kita mulai dari kabel warna biru dari lampu sebelah kanan. Oke, lalu kabel warna hijau, lalu kabel warna. Oke. Nah, untuk soket yang kita pasang di Arduino Uno, kita mulai dari soket nomor 8. Jadi karena kita menggunakan 5 buah lampu, kita akan memasangnya dari soket nomor 8 hingga nomor 12. Langsung aja kita pasang. Untuk jangan lupa urutannya, karena kita berpatokan dari sebelah kanan, maka warna biru juga mulai dari sebelah kanan, yaitu dari soket nomor 8, warna hijau di soket nomor 9, dan juga warna kuning di soket nomor 10. Nah, lalu selanjutnya kita akan mendapatkan kembali 2 buah kabel yang kita akan hubungkan di 2 lampu yang tersisa di sini. Kita mulai dari warna coklat dari sebelah kanan. Sama juga hal yang seperti cara yang tadi. Oke, lalu kita hubungkan juga ke Arduino Uno-nya, dimana kita mulai dari pin nomor 11. Jangan lupa urutan kabelnya harus sama warnanya. Oke, untuk rangkaian lampunya sudah. Lalu yang terakhir, karena kutub positif masing-masing sudah terhubung, kita jangan melupakan juga kutub negatif yang sudah dipasangkan resistor. Kita akan langsung hubungkan ke Arduino Uno-nya. Jadi kita langsung mulai dari kita hubungkan dari pin resistor ini, lalu kita hubungkan ke grounding atau ground, atau di Arduino Uno tulisannya GND. Nah, kita di sini cari pin GND. Oke, sudah ketemu, kita langsung hubungkan saja. Oke, nah sudah jadi rangkaian perakitan lampu kita. Kita balik aja. Nah, seperti ini. Jadi rangkaiannya akan mulai dari sebelah kiri di sini. Itu urutannya mulai dari nomor 8. Jadi untuk mempermudah perkodingan kita. Nah, tahap selanjutnya kita akan mencoba menyisipkan program di Arduino Uno ini untuk menjalankan animasi lampu kita. Oke, langsung aja kita masuk ke layar laptop. Oke, nah untuk software yang akan kita gunakan untuk menyisipkan program, di sini kita menggunakan software yang bernama Arduino IDE. Nah, untuk pendapatannya mungkin kalian bisa langsung mencarinya di Google, cari saja program Arduino IDE, lalu kalian bisa langsung mengunduhnya melalui website resmi Arduino.
Langsung saja kita buka. Oke, langsung terbuka program Arduino kita. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat codingan dulu untuk menjalankan animasi lampu tersebut. Nah, di sini untuk permintaan dari tugasnya, di sini kita akan membuat rangkaian 5 buah LED tadi sesuai rakitan yang kita sudah rakit. Di mana LED yang paling kiri itu merupakan LED nomor 1 dan yang paling kanan LED nomor 5. Dan nomor LED harus berurutan, tadi kita sudah benar. Lalu di sini kita akan membuat program di mana ya diawali dengan semua lampu LED mati. Lalu kita mulai dari lampu yang paling sebelah kiri, yaitu LED nomor 1, di mana lampu tersebut akan nyala selama 1 detik. Lalu dilanjutkan di lampu sebelah kanan dengan durasi nyalanya selama 2 detik. Lalu kita geser ke sebelah kanan lagi, di mana lampu ketiga akan nyala selama 3 detik. Lalu lampu keempat akan nyala selama 4 detik. Lampu kelima akan nyala selama 5 detik. Lalu diakhiri dengan semua lampu akan mati selama 2 detik. Dan aktivitas ini bisa disebut akan berulang. Langsung saja kita masuk ke jendela Arduino kita. Nah, di sini yang langkah pertama akan kita lakukan yaitu mendeklarasikan lampu-lampu yang telah kita rakit. Nah, di sini kita mulai dengan integer int. Nah, kenapa kita pakai int? Karena di sini kita menggunakan input dalam bentuk angka. Nah, di sini yang pertama kita deklarasikan LED 1 sesuai instruksi di soalnya ini, atau sesuai instruksi tugas LED 1 sama dengan kita ingat-ingat kembali pin yang kita masukkan yaitu pin nomor 8. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu kita lakukan juga di lampu kedua, int LED 2 sama dengan 9, karena urutan perkabelan kita sudah benar, mulai dari nomor 8 hingga 12. Oke, sudah benar urutan kita, yaitu mulai dari lampu 1 di pin nomor 8 hingga yang terakhir lampu kelima di pin nomor 12. Oke, langsung deklarasi kita sudah jadi. Kita pindah ke bagian void setup. Nah, di sini fungsinya untuk mendaftarkan perangkat yang telah kita deklarasikan sebagai perangkat apa. Nah, di sini semua lampu ini kita akan kita inputkan sebagai perangkat output, karena program ini akan berfungsi untuk menyalakan lampu tersebut, di mana nyala lampu ini bisa dibilang dalam bentuk output. Nah, jadi di sini kita akan daftarkan yang pertama, kita masukkan ke pin mode, yaitu sesuai yang kita registrasikan pertama, deklarasiin yaitu LED 1. Nah, di sini kita koma sebagai perangkat output. Lalu jangan lupa kita titik komanya. Oke, berikut juga lampu kedua, pin mode atau pin mode. Jangan lupa dalam kurung LED 2 sebagai perangkat output. Titik koma. Begitu pula untuk LED berikutnya. Nah, oke, untuk inisiasi lampu kita sudah jadi, di mana semua lampu akan menjadi perangkat output. Langsung saja kita ke void loop, atau bisa dibilang sebagai program utama yang akan kita jalankan. Kita masukkan komen, yaitu semua LED mati, dimana kita akan masukkan digital red, LED 1 low. Nah, maksudnya low ini merupakan mati, karena di dalam bahasa pemrograman ini, di mana low itu berarti mati dan high itu berarti hidup.
Nah, begitu pula untuk lampu-lampu berikutnya. Di sini untuk mempercepat pekerjaan kita, di sini kita cukup langsung mengkopas kode berikutnya hingga 5 baris. Lalu kita akan merubahnya di masing-masing inisiasi lampunya, yaitu LED 1, LED 2, LED 3 hingga LED 5. Oke, selanjutnya jangan lupa kita akan membuat perintah untuk LED 1 hidup 1 detik. Oke, langsung saja akan mempermudah pekerjaan kita. Kita akan langsung mengkopas bagian coding digital red untuk semua lampu. Lalu kita paste, kita sisipkan. Nah, di sini karena lampu satu yang hidup, maka kita akan ubah di bagian LED 1 yang awalnya low, kita ubah jadi high. Nah, jangan lupa di sini kita akan men-set juga durasi nyala lampunya menjadi 1 detik dengan membuat perintah delay. Nah, delay ini fungsinya sebagai jeda waktu untuk nyalanya selama karena 1 detik. Nah, kita masukkan sebanyak 1000 karena format delay ini menggunakan mikrosecond atau mikrodetik. Langsung untuk perintah yang pertama sudah jadi. Salah maksudnya perintah kedua, karena perintah 1 itu merupakan semua LED mati. Lalu kita akan membuat kembali perintah lampu kedua hidup 2 detik. Caranya sama, di sini kita cukup tempelkan semua kode lampunya. Lalu kita ubah di bagian LED 2 ini menjadi high. Lalu kita atur delay-nya juga selama 2 detik, yaitu 2000 mikrosecond atau mikrodetik. Lalu kita lanjut lagi ke lampu ketiga. Yang di sini LED 3 hidup 3 detik. Kita tempelkan kembali. Kita ubah LED 3 menjadi high. Lalu jangan lupa kita atur delay-nya juga selama 3 detik atau 3000 mikrosecond. Lalu kita masukkan perintah untuk lampu keempat, LED 4 hidup 4 detik. Kita tempelkan kembali. Kita set LED 4 menjadi high. Lalu kita atur delay-nya menjadi 4 detik atau 4000. Nah, untuk LED sekarang yang terakhir, kita set juga lampu LED kelima atau LED paling kanan hidup 5 detik. Oke, kita tempelkan. LED 5 kita set high. Lalu kita atur delay-nya selama 5000. Oke, lalu untuk perintah yang terakhir, semua lampu mati selama 2 detik. Oke, kita tempelkan juga. Karena ini perintahnya mati, maka kita tidak melakukan perubahan di perintah lampu nyala atau hidupnya, nyala atau matinya. Langsung kita atur saja delay. Karena perintahnya 2 detik, maka kita set ke 2000. Oke, nah untuk code kita sudah jadi. Langsung saja kita hubungkan Arduino Uno kita ke laptop ini. Nah, di sini kita akan menghubungannya menggunakan kabel USB Type B. Biasanya kabel ini bisa kalian jumpai di kabel printer atau di toko. Kalian juga bisa membelinya di toko komputer terdekat. Di sini kita hubungkan ke laptop. Oke, nah
karena Arduino ini masih belum kita tanamkan program, maka lampunya belum menyala semua. Nah, di sini kita perlu inisiasi Arduino-nya dulu di software Arduino IDE-nya. Di sini kita pilih set ada board and port. Karena Arduino kita berjenis Uno, kita masukkan setboardnya Uno. Lalu masuk untuk portnya, pastikan bahwa Arduino tersebut sudah terkoneksi di laptop dan teridentifikasi. Nah, di sini Arduino kita teridentifikasi sebagai COM4. Langsung kita klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung tanamkan program yang telah kita buat dengan mengklik upload. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, program kita sudah tertanam dan lampu kita sudah menyala. Oke, nah tadi seperti program yang telah kita buat, di mana lampu sebelah kiri nyala selama 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, dan akan mati selama 2 detik. Nah, lampu ini akan menyala secara berterusan sesuai dengan instruksi dari soalnya, yaitu aktivitas tersebut berulang. Nah, disarankan jika rangkaian kita atau rangkaian lampu kita lebih dari 5 atau lebih kompleks, disarankan untuk perkodingannya ini kita menggunakan pengulangan loop for agar tidak terjadi, agar coding kita menjadi lebih efisiensi. Nah, di sini kita untuk praktek awal kita akan memasukkannya satu persatu agar lebih mudah dimengerti. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami cara pembuatannya?